Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan menerangkan tentang aplikasi startup BA Tech. Kenapa kami memilih platform BITEX ini? Karena kemajuan teknologi sepatutnya dimanfaatkan untuk menghubungkan kebaikan dan gotong royong. Mungkin tak jauh beda dengan salah satu startup kitabisa.com yang sudah sejak lama berkembang di Indonesia. BA hadir ingin menjadi salah satu saksi bahwa di Indonesia tak perlu kekurangan orang baik. Nama BA itu sendiri diambil dari ejaan bahasa Inggris dari BA yang merupakan singkatan dari Bank Akhirat. Selanjutnya ditambah Tech karena kita berdiri di bidang teknologi. BA Tech adalah salah satu platform untuk berdonasi secara online. Mungkin tak jauh berbeda dengan salah satu startup kitabisa.com yang sudah sejak lama berkembang di Indonesia. Tetapi di sini kita tidak hanya bisa berdonasi dalam bentuk uang, tetapi juga bisa barang. Contohnya buku bekas, pakaian bekas, dan lain yang masih layak dipakai. Di platform BATEX itu nantinya akan disediakan daftar badan-badan amal. Kemudian orang-orang yang sedang terkena musibah dan membutuhkan bantuan dalam bentuk uang ataupun barang. Contohnya di platform BATEX terdaftar panti asuhan B yang membutuhkan pakaian untuk anak usia 11 sampai 15 tahun. Nah, untuk mereka yang yang kebetulan ingin berdonasi pakaian dan kebetulan cocok untuk usia itu, maka bisa langsung memilih untuk menyumbangkan ke panti asuhan B tersebut. Jadi, untuk mereka yang ingin berdonasi uang atau menyumbangkan barangnya, mereka tinggal masuk ke platform BATEX dan memilih ingin mendonasikan kemana. Di sini kami beranggotakan ada 6 orang. Yang pertama Widi Priyansa sebagai CEO, yang kedua Yogi Aprilanto Mahendra sebagai CTO, yang ketiga Andini Putri Maharani sebagai CFO, selanjutnya ada Nida Nuraini sebagai CMO, terus ada Ahmad Kamaludin sebagai CEO, dan terakhir ada Rian Andika sebagai CTO. Ide produk untuk startup BATEX adalah membuat sebuah platform atau website untuk sarana penggalangan dana serta donasi uang ataupun barang secara online, atau istilah lainnya adalah crowdfunding. Maksud dan tujuan didirikannya aplikasi BATEX ini adalah memudahkan orang lain dalam berdonasi atau bersedekah dan membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Segmen pasar. Segmen pasar dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama pradonatur. Pradonatur itu ialah orang yang mendonatur sebagian hartanya atau berupa barang ke biotek atau ke lembaga amal masyarakat. Yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat di sini ialah orang yang merasakan dampak positif dari biotek ini. Yang terakhir, yang ketiga, lembaga amal. Lembaga amal ialah lembaga yang menampung sebagian donasi dari para donatur yang akan dibagikan oleh lembaga amal ke orang-orang yang membutuhkan, seperti anak yatim piatu atau masyarakat yang kurang mampu. Solusi. Terkadang banyak buku-buku pelajaran yang sudah tidak terpakai, ataupun beberapa pakaian yang sudah kekecilan atau bosan dipakai. Terkadang bingung itu semua mau dikemanakan, dan pada akhirnya terkadang ditukar menjadi minyak goreng atau bawang merah di tukang loak atau malah dibuang begitu saja. Tentu itu sangat mubazir. Nah, karena itu terpikir untuk membuat BA Tax ini di mana kita bisa memanfaatkan barang bekas yang masih layak dipakai dan bisa memudahkan bagi mereka yang kelebihan harta dan ingin membantu yang sedang membutuhkan.
manfaat untuk diri sendiri. Dengan adanya BI Tech ini tentu akan sangat bermanfaat, khususnya untuk diri sendiri. Alangkah bahagianya ketika kita bisa membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Setidaknya hidup kita ini tidak sia-sia karena bisa bermanfaat untuk orang lain dan insya Allah berkah. Dan manfaat untuk masyarakat sudah tidak diragukan lagi. Memberikan bantuan kepada orang lain merupakan tindakan yang mulia. Selain dapat meringankan beban orang yang dibantu, kegiatan tersebut juga memberikan efek positif pada tubuh. Untuk mereka yang mungkin memiliki kelebihan harta atau memiliki barang yang sudah tak terpakai tetapi masih layak dipakai, BI Tech ini sangat membantu mereka dalam menemukan orang-orang atau organisasi yang memang pantas mendapat sumbangan dari mereka. Mungkin bantuan yang kita berikan tidak seberapa, namun itu sangat berarti bagi mereka yang menerima. Dengan adanya BI Tech ini, masyarakat yang terkena musibah atau sedang kesulitan tidak perlu terlalu repot atau kebingungan mencari bantuan. Karena dengan adanya BI ini mereka hanya perlu memberi tahu kesulitan yang mereka hadapi atau apa yang mereka butuhkan. Kemudian para donatur atau mereka yang mampu mungkin akan segera membantu. Dan untuk manfaat perusahaan, karena perusahaan yang berdiri itu membutuhkan dana, maka BI Tech mengambil dana dari biaya administrasi sebesar 5% dari para donatur. Deskripsi kompetitor. Dalam dunia bisnis, keberadaan pesaing atau kompetitor merupakan keniscayaan. Artinya, jika kita terjun ke dunia bisnis, maka kita pasti akan mendapat 1, 2, bahkan lebih pesaing. Pesaing bisa didefinisikan sebagai pengusaha lain yang menawarkan produk berupa barang atau jasa yang sama dengan produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Jika pesaing tidak bisa dikendalikan, maka bisnis kita bisa hancur. Ini disebabkan pelanggan kita akan pergi ke pesaing tersebut. Persaingan dalam dunia bisnis memang wajar terjadi. Namun sebagai pengusaha, kita memiliki tugas utama untuk bisa mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin. Diperlukan juga strategi untuk hal itu. Selain itu, perkembangan pesaing juga harus dikontrol atau dimatikan. Salah satu startup di Indonesia yang sudah lama berkembang adalah kitabisa.com. Itu adalah kompetitor terberat menurut kita. Dilihat dari situs kitabisa.com, secara lebih detail, donasi yang terkumpul hingga Sabtu tanggal 29 bulan 6 tahun 2019 sebesar 752,30 miliar dengan 27.785 jumlah kampanye yang didanai. Adapun jumlah orang baik yang bergabung di crowdfunding tersebut telah mencapai lebih dari 2,5 juta orang. Sungguh angka yang sangat menakjubkan, yang membuat kita optimis ingin mengembangkan perusahaan ini. Karena kitabisa.com hanya mengumpulkan donasi dalam bentuk uang, sehingga ada poin lebih di perusahaan kita yang tidak mengumpulkan donasi dalam bentuk uang, tetapi juga bisa dalam bentuk barang. Spesifikasi produk. Produk yang dihasilkan berupa platform atau website. Untuk rencana kedepannya mungkin akan dibuat aplikasi dalam bentuk digital. Aplikasi BI Tech mungkin nantinya akan tersedia untuk pengguna sistem operasi Android dan iOS. Yang terakhir yaitu ialah bisnis model kanvas. Di sini yang pertama di dalam tabel yaitu ada key partnership. Yang di dalamnya ada donatur. Donatur ialah seseorang yang mendonaturkan sebagian hartanya bisa berupa uang atau barang. Yang kedua yaitu lembaga amal. Lembaga amal yaitu sebagai penampung dari para donatur. Yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat di sini ialah orang yang merasakan dampak positif dari para donatur yang mendonaturkan sebagian hartanya dan merasakan hal dampak positif dari platform BI Tech ini. Yang kedua yaitu key result yang di dalamnya ada infrastruktur server. Yang ketiga yaitu ada key aktif. Di sini di dalam key aktif ada beberapa poin, yaitu yang pertama mencari donatur. Yang kedua mencari orang yang ingin beramal.
Yang ketiga, mencari orang yang membutuhkan bantuan. Yang terakhir yaitu mencari lembaga di bidang sosial atau kemanusiaan. Yang keempat yaitu customer segment. Di sini di dalamnya ada donatur, lembaga amal, masyarakat, yang terakhir orang-orang baik. Yang keempat ada channel. Channel berperan di sini sebagai promosi dari platform BI Tech ini. Di dalam channel yaitu ada e-commerce, media sosialnya berupa apapun, mau Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Lembaga amal, dan terakhir lembaga amal. Selanjutnya ada cost struktur, yaitu gaji pegawai, biaya pemeliharaan sistem, biaya perbaikan sistem. Selanjutnya ada value proposition. Yang selanjutnya ada value proposition, yang di dalamnya ada memudahkan dalam mencari bantuan. Yang kedua, menghubungkan para donatur dengan lembaga amal. Dan terakhir, tidak hanya bisa berdonasi dalam bentuk uang, tetapi bisa dalam berupa barang. Selanjutnya ada customer relationship. Di sini di dalamnya ada sistem, media sosial, dan masyarakat. Itu yang terakhir adalah revenue stream. Di sini ada dua bagian, yaitu biaya administrasi untuk para donatur. Di sini biaya administrasi untuk para donatur bertujuan untuk para donatur memberikan sekian persen untuk masuk ke BI Tech ini. Yang kedua yaitu iklan dalam bidang sosial atau seputar kemanusiaan. Di sini juga kami menerapkan pemasaran berupa iklan, mau itu TV, di sini juga kami menerapkan iklan dalam bidang sosial ataupun seputar kemanusiaan, mau berupa di media sosial seperti Facebook, Instagram, atau YouTube atau juga berupa di televisi. Demikian paparan presentasi kami dari kelompok 19. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang tidak dimengerti. Mohon maaf. Kami dari kelompok 19 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.